Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garnis Ajeng Pamiela dengan NIM 1718223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya resum sebagai tugas pemrosesan bahasa alami. Berikut merupakan informasi mengenai jurnal yang saya resum, yaitu adalah Jurnal Teknik Elektro yang berjudul Penerapan Algoritma Cosine Similarity dan Pembobotan TF-IDF pada Sistem Klasifikasi Dokumen Skripsi, volume 9 nomor 1 tahun 2017, yang ditulis oleh Rizky Triwahyuni, Didik Prastiantyo, dan Eko Supraptono. Berikut merupakan latar belakang dilakukannya penelitian dalam jurnal yang saya resum, yaitu perkembangan teknologi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan yang sederhana hingga kegiatan yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Kegiatan yang umum dilakukan oleh sebuah instansi adalah kegiatan pengarsipan dokumen, baik dokumen dalam bentuk fisik maupun elektronik. Umumnya, kegiatan pengarsipan melibatkan dokumen dengan jumlah yang cukup besar, sehingga diperlukan suatu metode yang praktis dan efisien dalam pengelolaannya. Salah satu metode yang digunakan dalam pengelolaan dokumen adalah pengklasteran atau pengklasifikasian dokumen. Dengan banyaknya dokumen, proses pengklasifikasian tidak mungkin dilakukan secara manual, karena memerlukan banyak waktu dan tenaga. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan pengklasifikasian secara otomatis dengan text mining. Banyak metode text mining yang digunakan dalam mengklasifikasikan dokumen atau teks. Salah satunya adalah algoritma cosine similarity. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian ini ialah membuat sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan dokumen secara otomatis menggunakan algoritma cosine similarity dalam proses pengklasterannya dan menggunakan metode pembobotan TF-IDF. Objek penelitian ini adalah dokumen skripsi atau bentuk elektronik. Dokumen skripsi akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori secara otomatis. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan adalah pre-processing. Tahap pre-processing yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama yaitu adalah casfolding, yaitu tahap perubahan huruf dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian tokenizing, yaitu proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata. Tokenization dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah semua token ke bentuk huruf kecil atau lowercase. Yang ketiga ada stopwords atau filtering, yaitu proses menghilangkan kata yang tidak penting. Setelah melalui tahap pre-processing, maka data akan disimpan dalam memori sementara dan nantinya akan diproses lebih lanjut ke dalam tahap analyzing menggunakan pembobotan TF-IDF dan klasifikasi dengan algoritma cosine similarity. Hasil dari penelitian tersebut ialah berupa sebuah website yang digunakan untuk mengolah data skripsi mahasiswa sekaligus untuk melakukan klasifikasi dokumen skripsi secara otomatis. Berikut merupakan hasil akhirnya, yaitu salah satu tampilan beranda yang digunakan oleh user. Kemudian yang berikutnya adalah tampilan beranda admin. Kesimpulan dari penelitian yang ada dalam jurnal yang saya resum ialah penggunaan metode algoritma cosine similarity dan pembobotan TF-IDF pada sistem klasifikasi pada dokumen skripsi dinilai benar-benar sangat efektif dan dapat melakukan klasifikasi dokumen secara otomatis. Dengan rata-rata hasil ketepatan klasifikasi yang dilakukan oleh sistem adalah sebesar 98%, maka dapat disimpulkan bahwa sistem dapat mengklasifikasikan dokumen ke dalam kategori yang sesuai dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian yang ada dalam jurnal yang saya resum ialah kelebihan penelitiannya ialah dasar teori yang tepat, kemudian penyajian data disertai dengan gambar dan tabel yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami data. Kemudian kekurangannya ialah
Masih kurangnya analisis yang dilakukan oleh peneliti, dan serta penjelasan mengenai sistem collecting file yang kurang mendetail. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.